Oke, alhamdulillah selesai juga ujian kita di semester 4 atau tingkat 2 di Universitas Al-Azhar Mesir. Aku akan review semua dari awal sampai akhir gimana soal-soal itu dan aku akan tunjukin kalian setelah ini. See you di tingkat 3. أهلا وسهلا قولا ولحنا منا لكم كل احترام أنتم بنيتم أنتم زرعتم بهمة حب الأنام. Assalamualaikum teman-teman. Nama aku Rehan, aku biasa dipanggil Mas Ben. Aku mahasiswa Universitas Al-Azhar tingkat 2 atau semester 4. Kali ini aku akan sharing ke kalian gimana sih ujian di Al-Azhar selama 1 bulan. Ikuti terus ya. Oke, di tangan aku sekarang ada lembaran-lembaran soal ujian yang kemarin udah aku kerjain. Yang pertama ada ujian Quran. So, we have done the first day of the exam. I'll show you guys how the exam is going. We have 5 questions that we have to answer. At least, here's I come. We have here أولاً المصريون يعني it means that Egyptians they have a lot of chapter. Oke, di ujian Quran itu ada yang berbeda. Dari mana perbedaannya? Yang pertama, itu akan ada 3 kategori dari sini. Yang pertama ada kategori Misriyun atau orang Mesir. Terus yang kedua ada namanya Al-Wafid, Arab. Wafid Arab itu adalah orang yang bukan dari orang Mesir, tapi dia berbicara bahasa Arab. Seperti orang Saudi dan negara-negara Arab lainnya. Dan yang ketiga ada Wafidin Ghair Arab, yang orang selain orang Mesir, orang selain orang luar Mesir, yang dia memang bukan penutur Arab secara asli. Bedanya di mana? Bedanya ada di hafalan juz yang diujikan. Nah, kalau misalnya kalian orang Mesir, kalian di tingkat 2 ini, ya atau semester 4 ini, itu kalian akan diuji 15 juz. Dan di tingkat 3, kalian akan diuji 3/4 Quran. Dan di tingkat 4, atau di semester 8 nanti, kalian akan diuji 1 Quran full. Secara keseluruhan. Tapi karena kita wafidin, ya yang warga asing yang bukan penutur Arab, kita di semester ini diuji 2 juz aja. Karena untuk wafidin yang ghairu Arab, kita hanya diuji setiap tahunnya itu 1 juz, 1 juz, 1 juz. Jadi kalau misalnya tingkat 2, 2 juz, tingkat 3 itu berarti 3 juz, tingkat 4 berarti 4 juz. Oke, kita akan bahas dari langsung aja ya ke soal wafidin. Soal wafidin tuh yang pertama ada di sini. Uktub min awali surah Baqarah ila qouli ta'ala wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Jadi kita itu diminta buat nulis dari awal surat Al-Baqarah sampai akhir ayat tersebut. Begitu juga 5 soal ke bawahnya. Kayak soal ini ada soal wa idh sasqa Musa liqaumihi sampai ayat dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Biasanya itu sekitar setengah mushaf ya. Jadi 1 halaman tuh kita suruh nunjukin nulis setengah halaman biasanya. Biasanya segitu semua kalau dari soal-soal yang 4 ke bawah itu. Nah, ini kan soal yang ketiga, tulis dari ayat sayaqulus sufaha sampai ayat innallaha bin nasi laraufur rahim. Terus yang keempat, soalnya laisa alaikum junahun sampai ayat seterusnya. Itu. Bedanya kalau misalnya di ujian Quran ini, itu memang kita diminta nggak harus sesuai dengan khat Utsmani. Kalau teman-teman punya mushaf, ada mushaf Madinah sama mushaf yang rasamnya rasam Utsmani. Kita nggak diminta buat 100% persis seperti yang ada di mushaf tersebut. Tapi kita diminta kita nulis secara secara imla'iyah gitu. Jadi walaupun teman-teman tulisannya nggak seperti tulisan yang di Quran persis, itu insya Allah selama ayatnya benar dan teman-teman ngelajinya benar, insya Allah dapat nilai yang sesuai. Kita akan lanjut ke hari kedua. You guys, so we have been done the second day, which is to the subjects was Qa'abah Shafi'i. It means that the understanding of the Shafi'i school of thought. The
the exam was not difficult enough, but it is took a very deep preparation. Between we have to read the text, we have to memorize it. But this is the second day, so just stay tuned in the third day. Bye. Oke, di hari kedua ini ada subjek atau mata kuliah Qo'a bahas fikih. Qo'a bahas fikih ini itu kita diminta seperti kita tata cara menulis sebuah riset atau gimana caranya kita untuk mendapatkan sebuah sumber dari riset yang akan kita lakukan. Tapi alhamdulillahnya nggak terlalu sulit sih soalnya karena Qo'a bahas fikih ini kita dibagi per madhab. Per mazhab ada yang mazhabnya Hanafi, ada yang mazhabnya Maliki, Syafi'i, sama Hambali. Jadi semua ujian yang berhubungan dengan fikih di Al-Azhar, kecuali fikih muqaran ya, fikih perbandingan, kita dibagi per mazhab. Jadi mazhab Syafi'i soalnya sendiri, mazhab Maliki dia sendiri, Hanafi dia soalnya beda lagi sendiri gitu juga. Kalau pengen tahu teman-teman di tingkat 2 ini kita akan belajar ini nih. Kita diminta untuk menuliskan ya, apa sih makna-makna yang ada di musola-musola fikih Syafi'iyah. Seperti apa itu makna as-shah wa sahih dari mazhab Syafi'i. Terus apa maknanya al-har dan masyhur di mazhab Syafi'i itu kayak gimana maksudnya sampai ke bawah seperti itu. Terus yang soal yang kedua kita diminta buat siapa nama pengarang dari matan, terus siapa pensyarahnya, terus kitabnya namanya apa kayak gitu. Jadi Qo'a bahas itu nggak terlalu berat sih madahnya, nggak seperti madhab yang lain yang kayak fikih itu kan berat banget. Kemarin lumayan berat sih fikihnya ya gitu. Oke teman-teman, kalau misal nanti ada yang mau ditanyain, kalian tanya aja ya di komen di bawah, atau misal kayak kalian tanya di Instagram aku Mas Ben. Kita lanjut ke hari ketiga. So guys, the day 3 has been completed. Today we have Akhwal Syakhsiyah subject. In this subject, we talked about marriage, what divorce, what this mean, and what the requirement that we have to fulfill. Honestly, I didn't expect the difficulty is too challenging like this. So, and the topics is not about the memorizing, it's not about the understanding, but we have to know what it means correctly. So, the day 3 has been completed. See you the next day. Oke, di hari ketiga ini kita belajar tentang madah namanya Akhwal Syakhsiyah atau hukum keluarga. Jadi di Akhwal Syakhsiyah ini kita belajar apa itu khitbah, runtutan dalam pernikahan itu seperti apa, hukumnya seperti apa. Yang pertama kayak misal kita belajar apa itu khitbah, lunggotan sama syar'an istilahnya seperti apa. Terus habis itu di khitbah itu setelah khitbah ada zawaj, setelah zawaj nanti kita dibahas di situ gimana pernikahan, apa aja hal-hal yang harus kita siapin sebelum menikah gitu kan. Maksudnya hukum-hukumnya gitu. Kayak sekufu itu perlu nggak gitu. Habis gitu apa aja sih syarat-syarat kita dalam menikah gitu. Terus gimana caranya kita memilih pasangan yang benar itu seperti apa kriterianya di bahas itu. Tapi nggak cuma di situ aja. Di situ kita juga membahas tentang perceraian, tolak itu seperti apa, terus apa aja macam-macam tolak gitu. Terus ada nggak khulu itu seperti apa dan hakadha. Cuman di mazhab ini, cuman di madah ini, mana ya bukunya? Ah, ini dia. Ini bukunya nih. Kita nggak ujian satu kitab penuh guys. Jadi kita itu di Al-Azhar, kita itu cuma diujikan apa yang telah dijelaskan oleh dokter. Dokter itu dosen ya. Jadi apa yang diminta dosen, yang udah diterangin, yang udah dijelaskan, ya itu yang diujiankan gitu. Jadi kita nggak ujian satu kitab penuh sebenarnya. Cuman ada materi-materi yang nggak sempat kebahas di dalam satu semester, itu nggak diujiankan gitu. Alhamdulillahnya kemarin ujiannya total sih sekitar 230-an halaman ya gitu. Cuman karena materinya itu banyak guys, jadi walaupun 230 halaman tuh kalian mungkin nggak terlalu banyak, tapi materinya itu daging banget gitu. Jadi kita itu ngehafalinnya, dalil-dalilnya, itu segala macam juga berat gitu. Karena ujian di Azhar nggak ada yang mudah. Ya itulah. Oke, kita akan bahas. Kita nggak bahas semua ya, kita akan ngelihat dikit-dikit aja tentang gimana soal-soalnya. Oke, ini kan. Yang pertama ada soal yang pertama. Kita itu diminta untuk menuliskan mustalahat-mustalahat yang ada di situ gitu. Kayak misal ikhbaru adlin hakiman bima alima walau bi amrin amin liyahkuma bimuqtadoh. Itu artinya apa gitu. Artinya apa? Itu adalah penjelasan dari apa mustalahnya gitu masalahnya.
Kayak misal ini tuh artinya tuh syahadah ya, persaksian. Jadi kayak saksi itu persaksian itu apa sih? Maksudnya itu ya ikhbaru adlin hakiman gitu. Ajib ijmalan ya. Ya, jawab secara global aja, nggak terlalu perlu secara rinci. Apa syurutul khidbah? Khidbah itu syaratnya apa aja? Terus syarat tolak sunni itu apa aja? Terus kayak madhab fuqaha di dalam kadar yang dibolehkan ketika kita menazor seorang perempuan itu seperti apa kadarnya, mana aja yang boleh dilihat. Terus madhab fuqaha di dalam apa? Dalam tolak 3 dalam 1 kali ucap. Itu apakah terjatuh tolak 3 atau hanya terjatuh 1 tolak saja? Seperti itu. Itu di hukum keluarga. Lanjut ke hari keempat. Assalamualaikum guys, sekarang kita masuk ke hari keempat, di mana mada ini adalah mada usul fikih, mada paling sulit yang mungkin kita semua rasain ya. Teman-teman di sini masih banyak yang masih mungkin ngebahas soal satu sama lain. Cuman ya alhamdulillah kita sudah selesai kerjain, waktunya kita pulang dan nggak usah dibahas. See you ke hari kelima. Oke, masuk ke hari keempat. Di hari keempat ini kita punya salah satu madah atau subjek yang paling sulit di antara semua. Karena kenapa? Karena hari ini, di hari keempat, kita ujian usul fikih. Jadi teman-teman, di Universitas Al-Azhar, terutama di Syariah Islamiyah ya, Fakultas Syariah wal Qanun, jurusannya Syariah Islamiyah itu, kita di pelajaran usul fikih sama fikih madhabnya, kita itu ada 2 diktat. Yang pertama adalah diktat nashi. Diktat nashi itu kita pakai diktat yang memang teksnya langsung dari kitab Turos. Mana ya kitabnya? Ah, ini. Nih, kita pakai kitab Nihayatul Usul ya. Nihayatul Usul itu adalah syarah dari Minhajul Usulnya Imam Baydawi yang disyarah oleh Imam siapa? Jalaluddin Al-Isnawi. Ini yang diktat yang pertamanya nih, yang pertama. Terus yang kedua, ada namanya itu namanya diktat usul fikih maudhu'i. Maudhu'i yang langsung di apa ya? Bukan dikarang sih. Disusun oleh para dosen-dosen yang ada di Fakultas Syariah Islamiyah. Nah, dari dua kitab ini ya, dari diktat ini yang nasi sama maudhu'i, ini kita jadiin satu soalnya. Jadiin satu, diujikan secara bersamaan di ujian tulis. Seperti itu. Soalnya kayak gimana, Mas? Tunggu ya. Aku kembali dulu bentar. Oke, di usul fikih ini karena ada 2 thariqah dalam usul fikih. Yang pertama usul fikih itu dari thariqah Hanafiyah sama thariqahnya Syafi'iyah dan thariqah jumhur. Jadi, kalian ketika menerima soal seperti ini itu akan ada dua soal. Yang pertama adalah usul yang ghairu Hanafi sama usul yang Hanafiyah. Nah, kita yang usul yang ghairu Hanafi ini setengah soal ke bawah deh, ya. Ini sini ke bawah, ini semua buat yang ghairu Hanafi. Itu ada soal yang dirosah nasiyah sama dirosah yang maudhu'iyah gitu. Itulah yang tadi aku bilang, karena soalnya itu diambil dari 2 diktat yang berbeda. Satu dirosah nasiyah yang memang dari kitab Turos, terus yang kedua dari kitab yang disusun oleh dokter dari Syariah Islamiyah kayak gitu. Contohnya kayak gimana? Kalau misal di yang dirosah nasiyah, kita itu dikasih sebuah teks ya dari kitabnya langsung, terus kita diminta penjelasan. Penjelasannya seperti yang biasanya soal yang paling mudah nomor 1 sih, yang alif sih memang kayak siapa musonifnya gitu, terus apa nama kitabnya, itu mudah. Tapi soal ke bawah-bawahnya itu yang buat kita terbantai gitu kan. Sampai soalnya aja terbang. Soalnya kayak misal ini nih, kayak mahal niza ya kan. Jelaskan mahal niza itu seperti apa yang ada di pembahasan tersebut gitu. Kayak pembahasan yang di tingkat 2 ini kita ada pembahasan misal amr mutlak ya, sigoh amr, kalimat amr yang mutlak itu la yufidul faur, khilafanil Hanafiyah sampai hakada kayak gitu. Karena memang babnya sangat berat, terutama bagi teman-teman mungkin yang belum pernah bersinggungan dengan usul fikih. Karena usul fikih itu kalau kita belajar dari tadarruj ya, tangga belajar ya, manhaj ta'alum, itu usul fikih itu udah paling atas guys belajarnya. Jadi harus ilmu ala dulu, nahwu shorof, habis itu kita belajar mantik segala macam, baru fikih yang pelajaran-pelajaran yang sifatnya itu fardu ain, baru nanti ketika udah semua kita belajar usul fikih. Cuman ini dari manhaj ta'alum yang kita pelajari dulu bersama asatidz dari Al-Azhar juga gitu. Cuman kalau misalnya ada beda ya
monggo silakan gitu. Oke, balik ke yang dirosah maudhu'i gitu kan. Kita belajar dari diktat yang udah disusun oleh dokter. Kita ditanya apa aja yang kita belajar dari buku tersebut. Biasanya memang sudah diberi tahdid. Diberi tahdid itu kita dikasih batasan gitu. Yang diujiankan halaman sekian sampai halaman sekian gitu. Karena memang nggak semua kitab ini itu bisa bukan bisa. Nggak satu isi kitab gini guys, itu selesai itu penjelasannya selama 1 semester gitu. Karena mungkin dokternya menjelasinnya ada bab yang rinci, ada bab yang memang itu langsung dijelaskan dek gitu. Jadi cepat gitu. Kayak contoh-contoh yang soal yang ada di Rosa Maudhu'i ini kan, yang mudah seperti apa nih? Yang misal soal pertama itu. Tanqasimu dalalatul mantuq ya ghairu sharih ila qismain. Nah, dalalah mantuk itu yang ghairu sharih terbagi jadi 2. Terus kita diminta sebutin apa aja 2 tersebut, terus contohnya kayak gimana gitu kan. Contoh kayak misal di soal yang kedua, kayak misal ini nih. Dari ayat summa atimus syiyam ilal lail, itu dari permasalahan apa? Mafhumnya mafhum apa gitu. Mafhumnya mukhalafah atau mafhumnya itu katanya apa ya? Muwafaqah gitu. Habis gitu diminta kalau mafhum mukhalafah yang seperti apa gitu. Ada yang hasar, ghoya atau syarat seperti itu. Memang cukup berat sih, apalagi buat teman-teman yang mungkin bukan lulusan pondok pesantren ya gitu. Kayak aku gitu. Gitu. Oke, kita langsung ke hari ke-5. Yuk, alhamdulillah sekarang kita nyampe di hari ke-5 di Madhab Fikih Pengkoron, fikih perbandingan madhab. Alhamdulillah soalnya hari ini cukup nggak terlalu sulit ya, karena walaupun materinya itu sangat-sangat tebal, tapi teman-teman bisa ngerjakan dengan mudah. Ini teman-teman lagi keluar belum 1 jam pertama mereka sudah keluar. Ya, teman-teman stay tune di hari ke-6. Oke, di hari ke-5 ini kita ujiannya fikih Muqarron atau fikih perbandingan madhab dari kitab ini, mukhtar dari kitabnya Al-Majmu' ya, kitabnya Imam Nawawi. Kita diminta ini bab muamalah, dari bab baik sampai bab syarikah. Cuman seperti yang aku bilang, itu nggak satu kitab guys yang diujiankan. Walaupun satu kitab ini kemarin hampir selesai menjelaskannya. Dokter hampir selesai menjelaskannya. Mungkin sekitar 10 halaman kurang lah dari kitab ini. Karena yang diujiani dari kitab ini itu sudah dipilihin permasalahannya sudah ditahdid sama dokter. Jadi kemarin kita belajar dari bab bab baik thahirul ain sampai bab syarikah gitu. Cuman ada memang bab-bab yang nggak dimasukin karena memang permasalahannya terlalu komprehensif sehingga mungkin bagi dokter terlalu sulit untuk dihafal dan kita pahami untuk ujian gitu. Tapi alhamdulillah soalnya mudah-mudah sih kemarin yang dikasih sama dokter, walaupun ya materi yang udah ditahdid ini yang udah ditentukan itu materinya tebal banget guys, asli tebal banget. Apalagi dokternya yang dokter kedua gitu. Karena satu kitab ini dijelaskan oleh 2 dokter, 2 dosen gitu. Dari setengah awal dokter 1, setengah kedua dokter 2 gitu. Materi yang dokter 2 itu serius, itu super duper tebal materinya guys. Tebal dalam artian ini tebal memang berat, emang materinya kayak wow gitu. Kita diminta untuk menjelaskan dari bab muamalah itu, ya Allahu Akbar. Syarikah itu apa aja? Terus syarikah itu ada mufawadah mudharabah yang dimasukin dari mesin ya. Mungkin bagi teman-teman yang mungkin belum pernah bersinggungan dengan hal tersebut akan merasa berat gitu. Karena memang setebal itu gitu materinya. Tapi alhamdulillah dokter ngasih soal mudah gitu. Nah, contoh di sini dari dokter pertama kita diminta untuk memberikan sahih khoto ya. Kita diminta untuk alamah gitu kan. Centang atau X dalam permasalahan berikut gitu. Kayak misal, boleh nggak kita misal ya juzu bai'ul a'yan at-thahira bila khilaf gitu. Bolehnya membeli barang-barang yang a'innya itu thahir ya. Itu bila khilaf baina ahlil ilm, itu benar atau salah gitu. Kalau misalnya terus itu yang kedua, kayak misal contoh ada ittafaqal fuqaha ala jawazi bai'il urbun. Itu boleh nggak itu? Sampai akhir itu benar atau salah gitu. Kita cuma diminta buat centang atau X doang yang di soal 1. Alhamdulillah mudah. Nah, terus yang soal kedua, ini baru kita diminta untuk menjelaskan di permasalahan jual beli darah manusia gitu. Kita diminta untuk tahril mahal niza dijelasin.
mahal nizaknya kayak gimana. Terus kita diminta untuk menyebutkan akwal-akwal ulama, ya pendapat imam ini seperti apa, pendapat imam ini seperti apa gitu. Terus diminta untuk dalil-dalilnya setiap ulama itu apa aja, setiap kelompok ini apa aja, mazhab ini apa dalilnya itu. Terus baru jelasin yang rojih apa sama pendapat sebab tarjihnya itu apa, kenapa pendapat ini dirojihkan gitu, kayak gitu. Terus itu kan dokter 1 tuh udah dikasih, baru lanjutlah soal yang dokter 2 di materi yang memang tebel-tebel itu. Alhamdulillahnya dokter kedua sangat baik gitu. Kita cuma diminta untuk menjelaskan apa makna khiyar syarat, terus habis itu kita diminta buat sebutin dalilnya 2 gitu. Terus kita juga diminta apa itu riba fadl seperti apa, terus kita minta sebutin 2 dalil kayak gitu. Alhamdulillah mudah sih di soal ini yang fikih muqarran. Semoga aja kita najah semua ya, Sofi. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin. Ya, kita lanjut ke hari ke-6. Oke teman-teman, kita masuk ke hari ke-6. Di hari ke-6 ini kita ujian maddah hadis ahkam. Hadis ahkam ini kita diambil dari kitab ini, kitabnya Nailul Autor, syarah dari Muntaqal Akhbar. Ini kitabnya Imam Syaukani yang disyarah oleh cucunya beliau, Ibnu Taimiyah. Kita di sini diminta untuk menjelaskan ya ahkam-ahkam yang terdapat pada hadis-hadis yang dicantumi di kitab ini. Gimana kayak tadi aku bilang, kitabnya udah ditahdid, jadi kita nggak ujian satu kitab penuh. Ya. Alhamdulillah ini kita dapat sekitar 11 atau 13 hadis dari kitab ini. Tapi guys, soalnya itu nggak kebayang banget. Ternyata soalnya susah, men. Asli, susah. Nggak kebayang aja gitu, nggak kebayang. Maksudnya nggak kebayang ternyata susah ini gitu soalnya. Gitu. Di pembahasan hadis ahkam ini kita diminta menjelaskan dari hadis-hadis yang diujikan di sini. Kayak tadi aku udah bilang ya, kita sekitar dapat 11 atau 13 hadis gitu di semester ini. Ini soalnya cuma ada 2 guys. 2 ini satu hadis. Cuman kita diminta penjelasannya cukup rinci gitu. Kayak misalnya ini nih. Ada hadis dari Abi Hurairah. Ini tentang ada orang yang kencing di masjid itu kan. Itu diceritakan, dikasih nasnya, habis itu kita diminta penjelasan. Rawinya jelasin siapa rawinya. Habis itu makna dari kalimat ini apa gitu. Habis gitu di soal yang kedua ada hadis juga satu lagi hadis makna-makna dari kalimat-kalimat yang ada di teks tersebut, hadis itu apa gitu. Dari matan hadis tersebut maknanya apa gitu. Baru nanti kita di soal yang terakhir diminta untuk menghafal hadis gitu. Jadi dokter minta kita buat menghafal hadisnya juga. Habis itu kita diminta untuk ngelengkapin potongan hadis yang ada di situ. Ya alhamdulillah sih kita kemarin menjawab dengan sekuat tenaga. Ya sekuat tenaga kita menjawabnya. Karena memang kita harus belajar guys. Karena di Al-Azhar tuh walaupun masuknya mudah ya, kata orang-orang tuh masuknya mudah katanya gitu. Tapi keluarnya sulit. Walaupun katanya masuknya mudah, tapi yang pasti itu keluarnya sulit asli. Keluarnya sulit banget. Karena kalian harus mengikuti standar Al-Azhar, kelulusan Al-Azhar ya. Walaupun sekarang ada peraturan baru gitu. Cuman aku mau ngomong juga masih belum dijalanin sih peraturan yang summer course itu gitu. Jadi alhamdulillah kita ujian. Oke, kita lanjut hari ke-7. Yo guys, sekarang kita di hari ke-7, subjeknya bahasa Inggris. Alhamdulillah kita sudah selesai semua ya. Ini banyak banget teman-teman yang merasa mungkin nggak terlalu sulit ya, karena mereka keluar dengan raut wajah tersenyum. Insya Allah setelah ini kita akan menghadapi raja terakhir guys. Itu adalah fikih mazhabi, yang dimana muqarrarnya itu sangat tebal ya. Karena kita nggak ada yang ada sedikit, ada yang malgi, dan kita akan bertemu juga dengan fikih nasi. So, tunggu di hari ke-8. Oke teman-teman, sekarang di hari ke-7 kita ada madah bahasa Inggris. Kita diminta di madah bahasa Inggris ini sebenarnya nggak terlalu banyak ya, karena juga udah ditahdid juga bahasanya. Kita contoh soal-soal yang ada di bahasa Inggris nih, kayak misalnya kita diminta tulis 10 baris tentang Nabi Muhammad. Habis itu kita dikasih sebuah teks gitu. Terus kita diminta ya soal-soal yang sesuai yang ada di teks gitu. Kayak kalian misalnya ngerjain soal bahasa Indonesia, ya persis lah kayak gitu kan. Ada paragraf, terus siapa dari paragraf ini, siapa tokohnya, terus apa aja gitu. Itu, cuman pakai bahasa Inggris aja gitu.
Terus kayak kita juga diminta ya dari kitab tersebut maklumah-maklumah atau pengetahuan-pengetahuan yang ada di kitab ini gitu. Pakai bahasa Inggris. Cuman kalian nggak usah khawatir kalau bahasa Inggris tuh soalnya udah ditahdid juga gitu. Jadi tetap ada tahdidannya gitu. Insya Allah tetap mempermudah warga-warga Wafidin. Oke, jadi setelah kita dapat soal-soal yang di sini, kita cuman diminta buat ngerjain yang di sini aja gitu guys. Sampai yang terakhir nanti kita diminta buat mentranslate dari Arab ke dari Inggris ke Arab gitu. Diminta untuk mentranslate. Insya Allah teman-teman dapat kok nanti ada kisi-kisinya sih kalau bahasa Inggris tuh. Jadi nggak terlalu sulit lah, apalagi buat teman-teman yang mungkin belum bisa belum ngerti bahasa Inggris gitu. Insya Allah nggak terlalu sulit lah. Yang penting teman-teman ngafalin aja apa aja materi-materinya yang ada di kitab. Kayak gitu. Kita lanjut ke hari ke-8. Ya, alhamdulillah sekarang kita di hari ke-8 di ujian fikih guys, fikih madhabi, yang dimana adalah termasuk salah satu ya ujian yang paling sulit ya. Karena teman-teman sekarang keluarnya agak belakangan. So, kita akan bahas soalnya nanti. See you di hari ke-9. Oke teman-teman, di hari ke-8 ini kita ada madah fikih madhabi. Ya, seperti yang aku bilang, ini soalnya. Soalnya dibagi per madhab. Ya, ada yang Maliki, Hanafi, Syafi'i, dan Hambali. 4 madhab diujikan di Al-Azhar, cuman sesuai dengan madhab masing-masing ya. Kita nggak usah ngerjain semua madhab gitu. Nah, soalnya diambil dari mana? Yang pertama dari muqarrar yang sudah disusun oleh doktor ya, oleh para dosen Al-Azhar. Terus yang kedua kita ada kitab nasi. Kitab nasinya ini kitabnya. Kita diminta penjelasan dari kitab Kanzur Rogibin, syarahnya Minhajul Thalibin ya. Dari kitab dari kitab ini kita diminta isi-isinya per bab ya. Per babnya udah mukhtar, udah dipilih-pilihin mana aja yang jadi muqarrar atau jadi diktat di tahun ke-2 ini gitu. Oke. Karena kita di tingkat 2 itu kita dapat babnya muamalah. Karena di tingkat 1 kita ibadah, bab ibadah, ketika 2 kita muamalah, tingkat 3 itu kalau nggak salah munakahat ya. Terus yang ke tingkat ke-4 kita dikasih bab jinayat kayak gitu. Soalnya kayak gimana? Kayak gini. Oke. Di bab fikih ya, kita ada yang pertama dirasa nasiyah sama dirasa maudhu'iyah kayak tadi aku udah bilang ya. Nah, kalau di dirasa nasiyah, fikih itu bedanya langsung masuk soal, guys, gitu. Kalau yang di tingkat awal sekarang ini langsung dikasih soal gitu. Kayak bayin apa? Hukmal fikhi li bai'il maqsub ya. Hukum membeli sesuatu yang itu barang gosop itu kayak gimana gitu kan. Terus hukumnya apa? Membeli to'am dengan to'am ya dari satu jenis yang sama itu seperti apa gitu. Hukumnya seperti apa gitu. Nah, jadi bab riba, bab gosop itu masuk di dirasa nasiyah gitu. Nah, jadi teksnya langsung diambil dari kitab yang Kanzur Rogibin gitu. Nah, dari kitab tersebut itu terdapat soal-soal yang lainnya juga gitu. Cuman karena aku tadi udah bilang nggak semua itu selesai dijelasin ya dalam satu semester, jadi dipilihin bab-babnya itu memang sudah ditahdid kayak gitu. Masuk ke dirasah maudhu'iyah ya, dari kitab yang memang sudah disusun sama doktor, kita diminta 2 soal guys. Kita diminta menyebutkan takrif dari wakalah itu seperti apa, terus hukum taklifnya seperti apa, terus yang kedua ya dari kita diminta untuk menjelaskan tentang penjelasan iqta. Ya, iqta itu. Penjelasan iqta. Jadi di setiap dirasah ini ya, teman-teman kalau belum tahu ya di Al-Azhar itu kan ada ujian syafawi, sama ujian syafawi itu ujian lisan, sama ujian tahriri, ujian tulis. Di ujian tahriri, teman-teman di madah atau madah asasi ya, yang memang subjek-subjek yang dasar kayak misal Al-Quran, fikih muqarrar, fikih madhabi, sama usul fikih. Ini teman-teman dapat nilai. Jadi nilainya itu buat ujian termin 2 ini atau yang semester genap, itu kalian nilainya dibagi. Kan nilainya 100 nih. Itu 100-nya itu kalau misal fikih, usul fikih sama fikih muqarrar ya, teman-teman itu dapat nilai 20 dari ujian lisan, 80-nya dari ujian tulis. Nah, kalau yang usul fikih sama fikih madhabi, dirasah nasiyahnya teman-teman nilainya 40, dirasah maudhu'iyahnya teman-teman nilainya 40. Jadi, kalau misalnya benar semua, 40, 40, 80, tambah 20 ujian lisan jadi 100, kayak gitu.
Cuman kalau di ujian Quran, teman-teman bedanya itu 50 dari ujian lisan, 50 lagi dari ujian tahriri atau ujian tulis. Jadi teman-teman memang semua ujian di Al-Azhar ini sangat berkaitan satu sama lain. Dan teman-teman kalau udah ujian harus masuk guys, karena di Al-Azhar itu nggak ada ujian gelombang kedua. Jadi cuma ada satu doang ujiannya teman-teman kayak gitu. Satu masa. Jadi teman-teman mau nggak mau harus hadir ya. Al-Azhar tidak mewajibkan kuliah, tapi Al-Azhar mewajibkan kalian untuk datang ujian dan mengerjakan ujian dan lulus di situ. Oke, ini Mbak Vicky. Kita lanjut ke hari ke-9. Oke, di hari ke-9 ini kita ada madah Qo'ah bahas lagi, tapi fikih muqarrar. Nah, di Qo'ah bahas fikih muqarrar ini, dokter minta kita ujiannya dari satu fasal, ya, fasal yang muayyan ya, dari bab syarikah. Kita diminta untuk menjelaskan syarikah seperti apa, contohnya seperti apa, itu dari kitab fikih muqarrar ini guys. Jadi kita cuma dapat sekitar 50 halaman aja gitu. Dari kitab ini, yang paling belakang. Soal-soalnya yang kita dapat kayak misalnya ini kayak arif syarikah lughatan wa istilahan, terus diminta dalilnya seperti apa, terus macam-macamnya apa aja syarikah itu. Terus yang kedua kita diminta untuk menjelaskan gimana sih syarat-syarat kesahannya syarikah mudharabah itu seperti apa gitu. Terus dalilnya kok dalil. Kita diminta untuk menyebutkan hukumnya, terlaksana nggak mudharabah secara mu'atoh itu tanpa sigoh gitu. Itu gimana, dalilnya seperti apa, terus jelasin seperti penjelasan kayak gitu. Alhamdulillah kita selesai 9 hari ya, 9 hari, tapi selama 1 bulan ya kita melaksanakan ujian. Di Al-Azhar yang paling penting guys, kalian itu harus berhusnuzon yang pertama kepada Allah. Terus yang kedua, kalian harus banyak doa. Kenapa husnuzon yang pertama? Karena kita nggak tahu guys, di Al-Azhar itu gimana hasil ujian kita. Ada temen yang memang dia ini udah hafal banget materi, dia itu udah sering banget, dia belajar, dia hafal kitabnya, tapi ternyata waktu dia ujian, dia ngeblank. Dia bahkan nggak tahu apa yang akan dia tulis. Serius, ini banyak banget, nggak banyak sih, banyak banget yang nge-share ya. Banyak yang nge-share itu ada satu kisah dari teman-teman Banat ya. Satu kisah teman Banat, dia ini di materi mantik ya, dia kan ujian mantik. Dia ini udah ngafal Sulamun Nawarok, dia udah hafal Muqarrar, tapi dia punya rasa apa ya? Mungkin aku secara bahasa halusnya itu terlalu percaya diri ketika berangkat ke ujian. Dan ketika dia ujian, naasnya dia bahkan lupa dia materi yang dia pelajari seperti apa gitu. Ada teman-teman yang lain juga yang memang ternyata dia ini biasa-biasa aja gitu. Dia punya husnuzon, berdoa dan juga usaha belajar, lulus. Seperti itu. Jadi kita untuk harus mengedepankan husnuzon dulu kepada Allah guys. Semoga kita belajarnya kita barokah ya. Kita belajarnya sesuai dengan niat awal kita berangkat ke Mesir gitu. Terus yang kedua baru kita berdoa semoga yang kita pelajari dari awal ya guys, ini bisa menjadi manfaat bagi terutama diri kita dan orang lain terutamanya. Terus baru kita dakwahkan ilmu yang telah kita pelajari kayak gitu. Ini mungkin ya bisa benar bisa salah, urutannya bukan atas awalawiyah ya yang untuk. Cuman karena aku di sini udah 4 tahun ya guys, aku belajar dari Ma'had di sini. Ma'had SMA lagi gitu. Mungkin aku akan cerita lagi gimana cerita aku di Ma'had setelah ini. Setelah yang satu ini nih guys. Ya enggak sih, ya itulah. Oke, ini mungkin 9 mata kuliah yang udah aku jelasin ke teman-teman seperti apa sih modelnya ujian di Al-Azhar. Jadi kita teman-teman sebagai Al-Azhar ini, mahasiswa Al-Azhar ini, kita ini mungkin hanya sekitar aktifnya ya, itu sekitar 6 bulan pembelajaran di Al-Azhar. 2 bulannya ujian, 8 bulan. 4 bulannya itu ima teman-teman dapat ujian, ima teman-teman dapat liburan selama 3 bulan atau 4 bulan, tergantung dari mulai ujiannya kapan gitu. Ya alhamdulillah kita selesai di tingkat 2 ini. Semoga kita najah ya, lulus
ke step selanjutnya di tingkat 3 supaya teman-teman bisa dapat lebih banyak lagi. Teman-teman bisa subscribe ya di channel aku ini. Baru banget aku mentaksis ya YouTube ini untuk ya maslahat bersama insya Allah. Semoga teman-teman bisa dapat manfaatnya lebih banyak lagi. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Dan share juga ke teman-teman kalian yang mau ujian di Al-Azhar atau mau sekolah di Al-Azhar ya. Seperti apa. Oke, aku Mas Ben. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. lebih baik, jadi panggilanmu, jadi lebih baik dibanding diriku. Untuk sementara ini aku